Jadi memang kalau sudah ilmu ini pasti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini musyawarahnya dengan Sayyidina Ali. Walaupun mushaf yang ada pada kita sekarang ini dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman, namanya mushaf Utsmani, tapi peletakan surat demi surat dan ayat demi ayat itu semuanya atas musyawarah dan isyarah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Tetap berlaku sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Wa Ali babuha. Kita sedikit akan mendengarkan cerita daripada orang-orang soleh dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, yang keberadaannya sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkannya. Karena dahulu Sayyidina Jabir bin Abdullah itu, ya, ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Sayyidina Husain, dibilang, "Ya Jabir, sesungguhnya Allah akan memanjangkan umurmu dan anakku Husain ini akan mempunyai anak yang namanya Ali, dan dari Ali itu adalah pemimpin orang-orang ahli ibadah, dan kelak pada hari kiamat, ya, kelak pada hari kiamat, nada munadin liyakum sayyidul abidin fayakumu waladuh." Hendaknya berdiri orang yang menjadi pemimpin orang-orang ahli ibadah, maka berdiri anaknya Sayyidina Husain yang bernama Ali. Namanya Ali, tapi digelari Zainal Abidin. Ya. Lalu dilahirkan dari Ali ini seorang anak yang namanya Muhammad. Kalau engkau nanti menemuinya wahai Jabir, maka sampaikan salamku kepadanya dan ketahuilah bahwa umurmu setelah itu tidak akan panjang lagi. Setelah bertemu dengan cucuku yang bernama Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain. Berarti Sayyidina Jabir dari kabar ini tahu bahwa dia pasti akan bertemu dengan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cucu, Sayyidina Husain aja cucu sudah. Apa? Buyut Piok. Ya, anaknya Cicit. Ketika sudah tua, ya, tahu ini Imam Ali Zainal ini kebiasaan orang-orang soleh. Kalau sudah ada kabar ada orang soleh di satu tempat, itu dimampirkan anaknya untuk sekedar membaca Fatihah atau sekedar dimintakan doa kepada orang soleh tersebut. Dibawa, ayo cium tangan pamanmu itu, maksudnya itu orang tua. Cuma selain daripada bapak dan ibu kandung, orang Arab menggunakan kata-kata paman. Cium tangan pamanmu Jabir itu, dicium. Ditanya, siapa namanya kau? Sudah tua, sudah buta Sayyidina Jabir ketika itu, termakan usia sudah. Tanya, siapa namanya kau? Muhammad bin, orang Arab pasti begitu tanya. Bin siapa? Bin Ali. Bin siapa? Bin Husain. Ya Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam, katanya. Wahai Muhammad, kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu. Kaifa dzalik? Lah diceritakan lagi cerita yang itu. Saya masuk kepada Rasulullah dan dia sedang bercanda dengan kakekmu Husain. Lalu dikatakan dari Husain ini akan lahir anak yang namanya Ali. Dia akan menjadi pemimpin orang-orang ahli ibadah, dan dari Ali ini akan lahir Muhammad. Ya, setelah pertemuan ini tidak berlangsung beberapa hari dan meninggal Sayyidina Jabir bin Abdullah. Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana perjalanan sejarah beliau sampai beliau ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin orang-orang ahli ibadah di sepanjang zaman. Paham ya? Umurnya tidak panjang ya, beliau ini tidak sampai pada usia 60 tahun. Ada yang mengatakan beliau itu usianya 53, ada yang mengatakan 57 tahun. Ya. Lahir di kota Madinah, dan ibunya adalah anak dari Raja Persia yang bernama Saharbanu, istri dari Sayyidina Husain. Jadi Raja Persia ini mempunyai 3 anak ketika itu menjadi tawanan perang. Yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Lalu bermusyawarah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tanya kepada Sayyidina Ali, ini putri seorang raja, tentu kita tidak bisa memperlakukannya sama dengan tawanan-tawanan yang lainnya. Betul.
harus dimiliki oleh orang-orang terbaik kita, orang-orang Islam, karena ini putrinya raja. Lalu apa pendapatmu wahai Ali? Pendapat saya, kita nikahkan 3 perempuan ini, satu dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar, satu dengan anakmu wahai Umar, dengan anaknya Sayyidina Abdullah, dan satu dengan anakku Hussein. Mereka orang yang berhak untuk menikahi putri dari Raja Persia ini. Paham ya? Lalu lahirlah dari Sayyidina Umar ini, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, yang namanya Sayyidina Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Dari anaknya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Muhammad ini lahirlah Qasim namanya. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi 3 orang ini sepupu satu ibu dari ibunya. Jadi orang besar semuanya. Luar biasa ya. Jadi memang kalau sudah ilmu ini pasti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini musyawarahnya dengan Sayyidina Ali. Walaupun mushaf yang ada pada kita sekarang ini dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman, namanya mushaf Utsmani, tapi peletakan surat demi surat dan ayat demi ayat itu semuanya atas musyawarah dan isyarah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Tetap berlaku sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa ali babuha. Wa ali babuha. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dibilang Sayyidina Yahya Al-Ansari huwa afdalul hasimi ra'aitu. Dia adalah Bani Hasim yang paling baik yang pernah saya lihat. Maksudnya di zaman tabi'in ya. Kalau Bani Hasim yang terbaik tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kita bandingkan dengan siapapun. Dan Imam Zuhri beliau berkata, lam udrik bil Madinah afdala minhu. Saya tidak menemukan di Madinah orang yang lebih afdal daripada Imam Ali Zainal Abidin. Padahal ya, ini kata-katanya, kata-kata tabi dengan matbu itu berbeda. Lalu kadang-kadang ada pertanyaan dengan Sayyidina Uwais, bagus mana Habib? Karena ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi begini, di zaman para tabi'in yang generasi pertama, tabi'in generasi pertama, yaitu yang setelah zaman sahabat langsung, itu setiap daerah mengunggulkan orangnya masing-masing. Orang-orang Yaman mempunyai Uwais Al-Qarni. Orang-orang Busrah mempunyai Imam Hasan Al-Basri. Dan orang Madinah mempunyai Sa'id bin Musayyib namanya. Orang dikasih ilmu luar biasa Sa'id bin Musayyib. Dikasih keramat di dalam mengetahui takmil Al-Quran dan bisa mentakwilkan mimpi apapun namanya. Bahkan keluarganya Nabi Sayyidina Hasan ketika bermimpi, itu beliau bertanya kepada Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Lalu pertanyaan, di mana yang lebih bagus, Imam Ali Zainal Abidin atau Uwais Al-Qarni? Ketahuilah, beda di antara tabi' dengan matbu'. Tabi' itu yang mengikuti, matbu' itu yang ini yang diikuti karena keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Jadi ada yang diikuti, ada yang mengikuti, ada Rasulullah, ada sahabat. Kata-kata sahabat itu tidak berarti keluarga. Kalau keluarga tentu lebih bagus daripada sahabat. Makanya tidak ada manusia yang lebih unggul daripada Sayyidah Fatimah. Faham ya? Setelah Rasulullah siapa manusia terbaik? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Tidak dibandingkan dengan siapapun Sayyidah Fatimah. Tidak dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wala Ali. Karena itu darah dagingnya Rasulullah SAW. Fatimah bid'atun minni. Yang darah dagingnya Rasul tidak dibandingkan dengan siapapun. Ya. Antum perlu tahu kalimat sahabat dan kalimat kerabat. Iki koncoku, iki tulurku. Lain apa enggak? Beda apa enggak? Beda. Dibilang ini sebaik-baik sahabat saya dan ini sebaik-baik keluarga saya. Ya beda. Keluarga sama teman itu ya beda. Kalau dibilang sebaik-baik sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada khilaf di sini. Tetapi itu tidak untuk keluarga. Ya, makanya orang-orang dulu ini bilang la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Tahu keadaan bagaimana keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi derajatnya tahu dia.